Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 Oktober 2024. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, waktunya kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda. Dan pada hari ini, di hari Jumat 25 Oktober 2024, kami ajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Seniman Internasional 2024, meningkatkan apresiasi seni dan mendorong seniman mengembangkan bakat seni. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0711 369 977. Bisa juga chat kami di aplikasi RRI Digital dan WhatsApp di 0821 7927 9090. Di Studio Pro 1 Palembang sudah hadir narasumber kita yang akan menyapa Anda semua. Adalah sastrawan Sumatera Selatan, Bapak Fir Azwar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fir Azwar. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke sini tadi lancar, alhamdulillah ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Ini di tengah-tengah kesibukan beliau, pendengar, alhamdulillah beliau bisa langsung datang ya ke Pro 1 Palembang ya. Tapi mohon izin nih Pak, boleh mungkin pas ngobrol berhadapan dengan mic-nya biar suaranya yang merdu itu terdengar sama pendengar dan pemirsa RRI. Oke ya. Nah, sip, mantap. Oke. Nah, kita nih berbincang-bincang mengenai peringatan Hari Seniman Internasional ya Pak. Tanggal 25 Oktober itu kita semua memperingati atau merayakan Hari Seniman Internasional 2024.
Saya mau tahu dulu nih Pak, adakah nantinya perayaan yang sama-sama akan kita rayakan untuk memperingati Hari Seniman Internasional 2024 di Sumatera Selatan? Jadi tanggal 25 Oktober ini orang banyak tidak tahu, bahkan seniman juga banyak yang tidak tahu bahwa tanggal 25 Oktober itu adalah peringatan Hari Seniman Sedunia atau International Artist Day gitu. Barangkali ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada seniman-seniman. Dan sementara ini di Palembang saya kira tidak ada acara khusus untuk memperingati Hari Seniman Dunia ini. Ini informasi yang saya terima, belum ada ini. Berarti setiap tahunnya Iya. juga berjalan seperti ini ya Pak? Ya seperti ini. Ini baru RRI ini yang mengundang kami untuk katakanlah memperbincangkan tentang peringatan Hari Seniman Sedunia. Ini RRI ini luar biasa ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Nah, mohon izin nih Pak Fir Azwar ya, di via Zoom kita sudah tersambung juga bersama pelukis kita, Bang Yos Rizal di Zoom, via Zoom ya maksud kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yos. Selamat pagi. Baik, ini masih di mute suaranya Bang Yos, mungkin bisa di unmute, bisa dinyalakan ya. Selamat pagi Bang Yos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ini ada Bang Fir juga ya? Iya. Di studio Senior juga. saya itu, Mbak. Iya. Sengaja nih Masya dikumpulkan seniman-seniman handal Sumsel di sini ya untuk memperingati Hari Seniman Internasional 2024. Tadi saya sempat menanyakan ke Pak Fir begitu ya, Bung Yos ya, bahwa setiap tahunnya ini kalau di Sumsel sendiri itu justru belum ada yang memperingati Hari Seniman Internasional, bikin acara begitu Bang Yos ya. Iya ya, saya appreciate dengan RRI, mungkin baru satu-satunya ya. Nggak berlebihan kalau saya bilang seperti itu. Dan ini momen yang bagus untuk memotivasi kawan-kawan seniman, bahwa ini sekaligus artinya kita mengingatkan kita bahwa kita punya potensi seniman yang luar biasa di Sumsel ini gitu Kak. Ya, bahkan mungkin ribuan ya, betul nggak Bang Fir? Iya betul, banyak sekali seniman di kota Palembang khususnya dan di Sumatera Selatan umumnya nih ribuan seniman tapi tidak terangkat begitu ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi catatan Anda berdua begitu ya Pak Fir dan juga Bung Yos ya, terkait dengan momen-momen seperti ini mungkin ya, atau apapun itu ya, mengenai kalau kita berbicara soal seniman ya yang ada di Sumatera Selatan ini. Mungkin Pak Fir dulu ya, mohon izin Bang Yos ya, silakan Pak Fir. Siap. Saya ngikutin. Jadi fenomena atau kondisi yang terjadi kesannya ada semacam marginalisasi terhadap profesi seniman. Seniman itu adalah sebuah profesi gitu. Sama dengan mungkin profesi seorang dokter, wartawan, atau apalah begitu ya, misalnya pengacara. Tapi profesi seniman ini sepertinya termarginalisasi, jadi tidak terangkat. Padahal sebenarnya di Sumatera Selatan, di Palembang itu seniman dengan berbagai bidangnya itu banyak ribuan. Nah, ini perlu dalam momen ini perlu kita mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada pemerintah, bahwa sudah saatnya untuk mengeluarkan seniman ini dari marginalisasi ini, sehingga pemerintah harus benar-benar merangkul para seniman, kemudian menyiapkan ruang dan waktu untuk para seniman mengekspresikan hasil karyanya gitu. Baik, di tahun 2024 yang sekarang kita sudah serba digitalisasi begitu ya Pak ya, ternyata masih ada juga stigma seperti seniman-seniman itu termarginalisasi begitu ya Pak ya. Apa yang menyebabkannya Pak? Di Palembang itu kita tempat berekspresi saja kita tidak punya gitu.
Oke. Dan baru-baru ini kita baru punya gedung kesenian. Mm-mm. Ini masalahnya. Jadi kemudian pemerintah itu belum sungguh-sungguh memberikan ruang dan waktu untuk para seniman di Sumatera Selatan untuk mengekspresikan dirinya. Misalnya kita bicara seni rupa misalnya. Ya. Itu pemerintah itu belum pernah mengadakan pameran gitu. Pameran hasil karya dari perupa-perupa di Sumatera Selatan. Kita kalah dengan provinsi tetangga. Misalnya Jambi, Ya. Lampung gitu. Mereka betul-betul punya komitmen memfasilitasi para seniman untuk memamerkan karya-karya mereka. Nah, di Palembang sampai sekarang ini belum pernah itu. Ya, kalaupun ada itu inisiatif dan swadaya para seniman itu sendiri gitu. Jadi keterlibatan pemerintah itu tidak ada di dalam Oke. pemajuan kesenian dan kebudayaan di Kota Palembang gitu. Baik, Pak Fir. Saya ke Bung Yos nih. Ya. Bung Yos silakan. Apa yang mau ditambahkan begitu, Bung Yos? Ya, sebetulnya kurang lebih sama ya, Mbak. Ya. Tapi oke lah, mungkin saya lebih ke explore di teknologi ya. Dengan Ya. adanya teknologi sekarang, mungkin itu membuka peluang besar bagi seniman media untuk memperluas jangkauan karya mereka. Jadi dengan media sosial dan platform digital, seniman bisa langsung terhubung dengan audiens global. Di sisi lain, teknologi juga menawarkan berbagai alat kreatif baru seperti digital painting dan Iya. animasi yang sangat diminati ya. Oke. Nah, kalau tadi di awal kita tahu bahwa sebenarnya banyak nih seniman yang ada di Sumatera Selatan ya, tapi memang mau mengeksplor karya-karya itu juga kita masih kebingungan nih ya. Untungnya memang baru-baru ini mungkin udah mau jalan setahun gitu ya Pak ya, kita punya gedung yang bisa kita pakai ya menjadi gedung kesenian begitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan peminat seni sendiri begitu Pak ya, yang ada di Sumatera Selatan ini? Jadi saya analogikan Iya. karena memang pertumbuhan kesenian di Palembang ini menurut pendapat saya ini memang kurang tumbuh subur begitu. Jadi barangkali kita tidak tahu apakah memang iklimnya belum mengarah ke sana, tapi faktanya bahwa ketika kita pameran seni rupa itu pengunjungnya itu tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu. Iya. Jadi masih lebih pada mobilisasi begitu. Artinya memang iklim berkesenian ini belum tumbuh dengan baik. Sesungguhnya tumbuh kembangnya seorang seniman itu tidak lepas dari kaitannya dengan penikmat seni. Iya. Nah, jadi antara seniman dan penikmat seni itu memang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan gitu. Iya. Iya, oke deh. Baik. Kalau Bung Yos sendiri kan ini kan pelukis begitu ya. Iya. Ini pelukis ini juga salah satu yang ada di dalamnya seniman Iya, begitu iya, ya. iya. Pelukis, sastrawan, bahkan penyanyi dan masih banyak lagi. Kalau Bung Yos sendiri melihat kalau kita berbicara soal seniman di bidang lukis begitu, pelukis ya, yang ada di Sumsel ini juga apa yang menjadi catatan Bung Yos, Bung Yos? Di Palembang ini ada, khususnya di Palembang ya, Iya. ada semacam joke atau frasa kalau dia belanja kuliner maunya banyak, enak dan murah gitu ya. Nah banyak, nah Termasuk enak, dalam- nah murah. Ya, Oke. termasuk termasuk dalam hal belanja belanja karya seni dalam hal Iya. ini ya. Jadi ya di sini saya pikir seniman juga harus bisa merespon itu dengan bijak. Jadi mungkin kita bisa respon tidak harus dengan peralatan bahan media yang ideal seperti kanvas dan lain-lain dan media cat yang bagus ya. Seniman bisa manfaatkan itu maksudnya dengan teknik-teknik yang ala prima gitu. Jadi mereka maunya yang
murah, ya kita bisa lakukan dengan teknik yang mudah gitu, misalnya teknik satu sentuhan, teknik dekoratif, dan medianya juga tidak harus kanvas, bisa kertas. Jadi intinya seniman juga harus bisa dengan bijak merespon maunya audiens atau customer gitu ya. Jadi bagi saya ya tidak jadi masalah yang prinsip yang seperti itu, tidak ada catatan khusus tentang itu. Di mana-mana dinamikanya tetap ada sendiri-sendiri warnanya gitu. Oke, baik. Berarti jadi sebenarnya, nah ini kan kalau memang tidak ada masalah begitu ya, semuanya memang punya prinsip masing-masing gitu ya. Nah, sebagai apa ya? Kan tadi dibilang mungkin kurang kurang euforianya begitu ya Pak ya, Iya. kalau dalam memperingati Hari Seniman Internasional nih, mungkin karena memang ada yang tidak tahu, ada yang kurang peduli begitu ya. Nah, begitu susahkah atau sulitkah untuk menyatukan para seniman ini agar bisa sama-sama bersatu begitu ya Pak ya, untuk bukan berkarya saja, bahkan untuk seperti ini Pak, momen kayak memperingati Hari Seniman Internasional begitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak instrumen Iya. atau banyak momen Mhm. bagi para seniman untuk duduk bersama, kemudian melakukan aktivitas bersama. Jadi yang sementara ini barangkali menurut pengamatan saya masih terkotak-kotak begitu. Jadi masih jalan sendiri-sendiri. Ini saya appreciate untuk Bung Yos. Ini Bung Yos ini luar biasa. Dia terus berkarya, terus memamerkan karya-karyanya begitu. Saya kemarin Bung Yos lihat di Siap. Palembang Square juga, kemarin saya di Transmart itu. Masya Jadi Allah. saya lama, hampir 1,5 jam saya keliling-keliling di Transmart itu, ya melihat karya-karya Bung Yos ini luar biasa. Ya, jadi teruslah berkarya, teruslah berjuang untuk Siap. seni rupa di Sumatera Selatan gitu. Siap, Bang Oke, Pir. iya. Baik. Jadi balik ke pertanyaan nih Pak, sulit nggak sih Pak menyatukan para seniman yang banyak-banyak ini begitu ya? Iya. Ya, dikatakan gampang ya sulit. Ya, karena masing-masing punya visi yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Tapi dikatakan sulit ya bisa sebenarnya. Yang penting bagaimana kita membangun sebuah visi yang sama untuk memajukan kesenian di Sumatera Selatan, memajukan kebudayaan di Sumatera Selatan itu. Oke. Tapi kalau saya melihatnya nih ya, koreksi kalau salah ya. Ya. Pak Fir sama Bung Yos ini generasinya udah beda begitu? Dia di bawah saya. Ya, udah beda ya. Nah, tadi kita barusan dengerin statementnya bisa dibilang senior begitu ya Bung Yos ya. Nah, kalau Bung Yos sendiri ya, jika pertanyaannya saya lemparkan ke Bung Yos, susah nggak sih Bung Yos untuk merangkul atau menyatukan para seniman yang luar biasa banyaknya ini gitu? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin saya kurang etis kalau untuk situ. Saya cenderung tidak suka bersinggungan, jadi menjaga sikap dalam hal ini juga termasuk pembicaraan ya. Jadi konotasinya kalau susah itu ya apa ya, terkesan untuk pecah belah lah kayak gitu ya. Iya. Tapi dimanapun dinamika seperti itu ada Kak. Itu tadi, cuman beda warnanya aja. Tapi mungkin saya lebih ke hal yang aja ya, lebih ke yang normatif aja ya intinya. Perkembangan jadi seni di Sumsel ini khususnya seni lukis menurut saya semakin menunjukkan progres yang positif sih. Jadi seniman lokal mulai berani menampilkan karya mereka melalui berbagai platform baik online maupun pameran fisik gitu ya. Yang terakhir ada Bang Fir itu kegiatan di Dekranasda. Iya. Itu yang menggagas kalau nggak salah Dewan Kesenian. Ya, itu ada pameran lukisan. Tapi saya lihat karya Bang Fir nggak sempat diturunkan ya. Namun jadi kembali ke yang masalah tadi, namun kita masih perlu memperkuat dukungan. Jadi terutama hal pendanaan, ya terus terang aja situ ya. Jadi yang masalah yang klasik ya. Ya. Jadi dan ruang pameran yang lebih terbuka untuk seniman-seniman muda gitu kira-kira Kak. Oke, berarti harapannya nanti ke depan pendanaan,
terus ruang untuk kreativitas itu harus ada begitu ya, harus ditambah begitu ya, agar Iya. memang para seniman ini bisa lebih banyak karya-karyanya yang tereksplor begitu ya. Idealnya Baik. seperti itu, Kak. Idealnya seperti itu. Boleh saya ke pendengar dulu ya, kedua narasumber sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi. Ya, mohon izin sebelumnya sama Bapak siapa di mana? Dengan Pak Anton. Pak Anton bisa tolong agak dikeraskan sedikit volume suaranya? Dengan Pak Anton. Iya, silakan Pak Anton. Halo, selamat pagi Pak Fir Azwar dan Bapak Yos Rizal. Ya. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi. Saya mau menanyakan Pak, mewakili kaum milenial mungkin Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, usaha-usaha yang mungkin bisa kami lakukan untuk mempertahankan kayak budaya gitu Pak, budaya Dul Muluk misalkan, yang berkaitan dengan seni-seni dari Sumatera Selatan itu Pak. Mungkin kan dari sebagian kami banyak yang gengsi Pak untuk menunjukkan ketertarikan terhadap budaya-budaya itu Pak. Jadi yang harus kami lakukan kira-kira apa ya Pak ya? Oke, itu saja. Iya. Baik, terima kasih Mas Anton yang sudah bergabung bersama kami. Boleh mungkin dijawab dulu nih Pak Fir ya, sebagai generasi penerus ya, untuk mempertahankan budaya yang ada nih, apa nih yang harus dilakukan? Ini salah satu pengakuan loh, ternyata gengsi. Silakan. Jadi kalau berbicara seni, ini kita bicara ini ragamnya ini banyak, cabangnya ini banyak. Ya. Jadi ada seni rupa, seni pahat, seni sastra, fotografi, seni teater, film, musik, arsitek dan lain-lain begitu. Barangkali yang dimaksudkan ini agak apa, gengsi, malu-malu gitu ya. Misalnya ada kesenian-kesenian tradisional atau musik-musik tradisional. Ini kaum milenial ini merasa apa ya? Bukan merasa anti mereka, tapi mereka kadang-kadang malu kalau menampilkan misalnya menyanyi lagu-lagu Batanghari 9 misalnya, dianggap kampungan begitu. Atau misalnya kegiatan Dul Muluk dianggap itu kesenian masa lalu dan kampungan begitu. Tapi sebenarnya kita harus punya prinsip bahwa kita harus bangga dengan kesenian-kesenian tradisional itu. Ya. Jadi saya di samping sebagai seorang pegiat seni, juga sebagai pendidik, itu memberikan motivasi kepada para generasi muda itu agar bangga dengan kesenian daerahnya gitu. Harus bangga. Jadi jangan merasa malu dengan kesenian daerah, karena kadang-kadang lagu Tembang Batanghari 9 itu lagu ratapan gitu, orang putus asa, bukan, itu adalah bagian dari kebudayaan kita yang luhur gitu. Oke. Bung Yos, ada yang mau ditambahkan Bung Yos? Ya, sepakat juga dengan Bang Fir tadi. Jadi kita jangan membatasi akses ya. Jadi menurut saya yang itu juga saya terapkan dalam kiat-kiat saya dalam berkesenian, dalam hal ini seni lukis. Jadi saya jalin terus itu kalau di tingkat regional, siapapun yang berwenang untuk hal ini, misalnya stakeholder terkait, pentahelik terkait gitu. Juga kita manfaatkan keberadaan platform-platform media sosial dari TikTok yang kita tahu ya, IG, bila perlu buka channel YouTube. Karena saya melihat Dul Muluk ini adalah seni yang cukup potensial, yang melambangkan kearifan lokal ya. Karena di sini juga apresiasi masyarakat saya lihat cukup baik. Kita hampir lihat di pelosok-pelosok walaupun nggak di tengah kota. Bahkan itu di tengah kota saya lihat pelakunya itu adalah salah satunya Randi dalam hal ini ya. Bahkan dia membawakan Batanghari 9 sampai ke Bali sana mewakili Dinas Pariwisata ya saya lihat ya. Dan lebih spesifik lagi saya lihat hampir di banyak sekali ya resepsi pernikahan yang dimeriahkan oleh kesenian Dul Muluk.
Ya, mungkin ini ya, itu tadi jalinan dengan stakeholder terkait, siapapun itu, bahkan masyarakat ya, itu harus terus tetap dijalin dan buat ekosistem. Jadi buat wadah-wadah, buat komunitas, berikan edukasi. Jangan yang jelimet dulu, jangan yang ribet-ribet dulu, yang buat asik dulu. Iya. Mereka mengerti apa itu sih Dulmuluk, apa sih esensinya. Nah, apa sih kebermanfaatannya untuk masyarakat di samping apa namanya untuk menghibur gitu. Mungkin ada nilai-nilai pesan-pesan filosofi Filosofis. untuk itu. Begitu kira-kira ya, tapi intinya tetap semangat ya. Oke, baik. Kami ajak Anda untuk bergabung kembali pendengar di 0711369977, bisa juga langsung chat kami di aplikasi RRI Digital dan WhatsApp 082179279090. Sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Selamat pagi. Sama Ibu siapa di mana? saya dengan Ibu Mbak Siti. Mbak Siti di mana, Mbak? Ya, lagi menuju TAA Mbak. Oke, Saya baik. dengar di radio mobil. Baik, silakan, Mbak. Sebenarnya dulu waktu SMA saya banyak ini ya. Saya cuma pengen curhat nih, waktu SMA saya banyak sekali ikut kegiatan sanggar ya di sekolah, sanggar tari, sanggar teater, dan sanggar vokal. Nah, sekarang anak saya sudah ada yang SMA 1. Iya. Aktif sekali waktu itu. Saya ini pengen curhat saja sebenarnya pada Bapak narasumber nih Pak ya. Kenapa ya nggak semua sekolah ya Pak ya apa ya namanya itu organisasi seni itu di-up kembali seperti itu. Padahal mereka udah jamnya tuh udah pagi-pagi tuh sudah masuk ya, seperti anak saya itu sekolah jam 6.20 sudah masuk. Iya. Dan festival-festival dulu saya waktu SMA itu jadi panitia festival Sanggar Seni 03. Saya dulu SMA 3 Palembang. Nah, jadi euforianya itu terasa. Jadi kalau SMA 3 ngadain itu, SMA lain itu akan banyak ikut. Begitupun SMA lain yang mengadakan, kita akan ikut rame-rame ikut. Euforia seni itu sangat apa ya waktu dulu ya, tahun 2003 ya, sangat kental, sangat antusias siswanya. Nah, sekarang ini mungkin perubahan zaman ya, ada lomba Mobile Legend yang lebih antusias yang disukai anak-anak, dan tarian modern dance yang disukai siswa sekarang. Nah, bagaimana sebagai seorang seniman ini untuk meng-up kembali seni-seni lomba teater, lomba tari kreasi daerah. Nah, itu dulu ada. Nah, sekarang bagaimana untuk meng-up kembali supaya siswa-siswa ini bisa mengenal daerahnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Siti. Hati-hati di jalan ya Mbak Siti yang lagi dalam perjalanan. Kita tampung dulu pendengar satunya ya Pak ya, baru nanti kita jawab. Oke, terputus. Baik, langsung kita jawab saja nih pertanyaannya, kenapa nggak semua sekolah itu ada di-up kembali begitu ya, keseniannya begitu. Padahal kan ini udah masuk udah pagi-pagi begitu ya Pak ya. Jadi kalau dulu tuh kan kayak masih banyak sekali nih tari, walaupun ada tari kreasi, ada tari daerah kolaborasi begitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan justru kita banyak mengambil dari luar gitu ya Pak ya, bahkan K-pop gitu ya Pak ya, dance Korea begitu ya. Silakan nih Pak. Jadi kebetulan Ibu Siti ya? Iya. Ibu Siti, saya adalah seorang guru di salah satu SMA di kota Palembang. Jadi di samping sebagai guru, kata orang saya ini seniman begitu ya. Karena saya ada di komunitas sastrawan, seni rupa, dan juga pencipta lagu, dan kata orang saya musisi, ini kata orang. Tapi saya menjalani itu semuanya dengan nikmat begitu, dengan nikmat. Jadi saya sebagai pendidik itu punya komitmen untuk memajukan kesenian dan punya komitmen untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan gitu. Jadi saya punya sebuah filosofi bahwa dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi bermakna, dengan seni hidup jadi indah. Jadi untuk di sekolah saya
itu memang saya punya komitmen yang kuat untuk mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan. Dan juga sekolah-sekolah yang lain juga sudah berupaya untuk itu untuk menghidupkan kembali iklim berkesenian di sekolah. Kalau dulu barangkali ada lomba vokal group ya, ada paduan suara begitu. Jadi ini kita hidupkan lagi. Kami beberapa waktu yang lalu itu mengadakan lomba pantun begitu. Pantun yang barangkali merupakan ciri khas suku kita, suku Melayu yang sangat kental dan identik dengan pantun. Jadi kawan-kawan kepala-kepala sekolah ini sudah berupaya untuk menghidupkan kembali iklim berkesenian. Di sekolah saya itu di setiap 3 menit jam istirahat itu diputarkan lagu-lagu daerah. Ya, 3 menit pertama waktu istirahat, 15 menit istirahat, 3 menit pertama itu diputarkan lagu-lagu daerah. Biar lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan ini akrab di telinga para generasi muda begitu. Nah, ini Bung Yos kita terputus ya, kita masih menunggu untuk tersambung kembali ya Pak Fir ya. Jadi lalu kita ke pendengar selanjutnya nih. Ada pendengar kembali yang bergabung, terputus. Halo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana Pak? Bang Parlindungan Harap di Bogor. Oke, Pak Parlindungan di Bogor, silakan pertanyaannya Pak. Ya, salam hormat Bapak narasumber, Bapak Guru ya. Iya. Bapak Guru ya. Iya. Iya. Memang setelah deformasi hilang pelajaran budaya ini mulai luntur sampai ke COVID malah hampir, karena barometernya gini, Parlindungan kan punya pondok pesantren keluarga di kampung. Itu yang SD yang mau ngelamar ke SMP banyak yang tidak bisa nulis dan sejarah. Tapi kalau main handphone jagonya gitu. Kalau nulis nggak bisa, ataupun akhirnya ke pondok pesantren jadi. Baik. Jadi terima di negeri. Saya rasa ini udah sangat genting banget. Anggarannya pun kalau bisa jangan disunat lagi lah. Anggaran di pendidikan bahasa, budaya, bahasa ibu terutama, dan menulis sejarah ini harus diperjuangkan kalau saya rasa. Karena nanti nggak ada lagi apa kita. Hanya yang tahu mereka itu gimana caranya judi online dan gadget-gadget game online yang nggak ada untungnya itu gitu. Baik. Ini kejadian, saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlindungan sudah bergabung bersama kami. Kita tampung dulu ya Pak ya, Pak Parlindungan, soal statementnya yang sekarang nih malah anak-anak tuh lebih akrab dengan gadgetnya begitu ya. Lanjut silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, saya pagi. Sulistiana Di mana? Alang-alang Lebar. Silakan Mbak. Selamat pagi Pak. Pagi. Gini Pak, Bapak seorang seniman dan juga bisa dikatakan pengamat seni untuk saat ini. Begitu banyak daerah-daerah kita mempunyai kesenian, misalnya di daerah Banyu Asin ada kesenian tersendiri, juga di daerah Oki juga gitu. Yang kita sayangkan Pak, seperti yang kita pernah lihat dari kacamata kita sendiri, pernah itu kita tinggal di Jogja, itu kesenian itu sangat-sangat akrab gitu ya kepada masyarakat. Nah, ditampilkan itu paling tidak mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi masyarakat otomatis untuk datang melihat itu. Sebagai seorang seniman, bagaimana Bapak menggalakkan untuk saat ini di Sumatera Selatan supaya tidak tergerus seni kita ini, apalagi saat ini anak muda tidak mau tahu. Nah, untuk itulah Pak, saya sebagai seorang orang tua
bagaimana untuk menekankan mereka ini supaya fokus ke gadget, justru atau balap liar itu. Jadi dengan adanya mungkin kesenian, tempo hari kalau sempat itu dia di Cinde ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. itu bisa Pedestrian ya. bisa tidak bangkit kembali itu Pak. Baik. Kita Iya. sayangkan itu Pak Iya. untuk mengenalkan nih yang ada di PC Sumatera Selatan ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima Bu, ya. kasih. Sudah bergabung bersama kami Bu Sulitiana ya. Kita ke penelpon selanjutnya Pak. Kita tamu dulu Iya, ya Pak ya. iya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Terputus ya. Bung Yas sudah bergabung kembali? Masih terputus ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini dari Pak Parlindungan tadi ya Pak ya. Perlindungan ya. Sebagai ini sebenarnya sama saja ya dengan bagaimana caranya supaya anak-anak tuh tidak melulu gadget saat ini ya. Terus juga ada kaitannya sama pertanyaan Bu Sulitiana. Di sini di Sumsel ini bagaimana Bapak untuk menggalakkan kembali begitu? Karena dulu kan sempat heboh gitu Pak ya, Iya. sempat ramai gitu. Iya. Sekarang kayaknya udah kebanyakan kulinernya malah daripada pertunjukannya ya. Iya, Silakan iya. Pak. Terima kasih Pak Parlindungan. Jadi memang saat ini memang ibarat kata dunia ini seperti tidak berpagar lagi. Jadi tidak berpagar lagi karena memang arus kemajuan zaman itu terus mendesak kita untuk berpikir keras bagaimana mengatasi hal-hal yang negatif akibat dari pengaruh globalisasi informasi yang begitu deras masuk dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak barangkali sekarang ini sepertinya nyaman dengan gadget mereka, nyaman dengan game-game mereka gitu. Jadi ini tugas kita semua, bukan hanya tugas dunia pendidikan, tapi juga tugas orang tua, tugas masyarakat, dan juga tugas pemerintah bagaimana mengantisipasi pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi ini. Jadi kami dari dunia pendidikan ini berupaya keras. Kami tidak anti teknologi, kami tidak membatasi kebebasan seseorang, tapi kami juga menanamkan suatu pendidikan karakter agar anak itu bisa menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan teknologi. Tentunya apa? Tentunya adalah dengan pelajaran kesenian dan kebudayaan. Karena dengan seni dan budaya itu bisa membangun akhlak, membangun karakter anak-anak. Ini yang komitmen kami di dunia pendidikan. Kebetulan kami adalah sebagai aktivis seni untuk di sekolah kami, dan juga kami mengajak kawan-kawan yang lain untuk terus meningkatkan suasana iklim yang baik dalam berkesenian, dalam membangun kebudayaan, agar anak-anak menjadi lebih beradab dan lebih berakhlak mulia. Tentunya juga disertai dengan pendidikan agama gitu. Itu untuk Pak Parlindungan. Kemudian Ibu apa tadi satunya? Ibu Sulitiana. Ibu Sulitiana ya. Kita sudah berupaya untuk membangun iklim berkesenian di Kota Palembang. Memang beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Palembang itu menyediakan ruang itu yang disebut dengan pedestrian, mulai dari Cinde sampai Simpang IP kalau tidak salah. Iya. Tapi lama kelamaan yang banyak bukan pertunjukan keseniannya, malah kulinernya yang semakin banyak. Saya tidak tahu mungkin karena apa, atau karena pengaruh COVID tempo hari, sehingga itu pedestrian ya di stop waktu itu, dan sampai sekarang tidak berjalan lagi. Nah, ke depan karena di Palembang
sudah ada gedung kesenian. Itu gedung kesenian itu di Balai Pertemuan. Nah, ex Balai Pertemuan, ex KBTR. Kita sudah menyusun sebuah rencana kerja bahwa di sana setiap malam Sabtu, malam Minggu ada pertunjukan seni, apakah itu seni teater ataupun seni musik ataupun juga mungkin seni rupa di sana. Sehingga masyarakat Palembang tahu bahwa di sana ada pusat kesenian itu yang akan kita bangun. Dan hari ini juga pemerintah Kota Palembang itu meluncing tempat itu di belakang BKB itu namanya Lawang Borotan, yang selama ini dikelola oleh TNI, ini dikembalikan ke pemerintah Kota Palembang. Artinya kawasan itu akan kita bangun menjadi kawasan pusat berkesenian di Sekanak itu. Baik. Kita sudah tersambung kembali bersama Bung Yos nih ya Pak ya, via telepon. Bung Yos. Siap, maaf ada kendala teknis. Baik, nggak apa-apa, kita lanjutkan via telepon. Ini Bung Yos, tadi sudah ada pendengar yang bergabung begitu ya. Beliau mengatakan sangat sayang sekali ya, kita ini kan kesenian di berbagai daerah tuh banyak ya, tapi kayak tuh memang kurang tereksplor. Kalau di Jogja itu kan rutin gitu kan ya, jadi kesenian Jogja itu di masyarakatnya sangat dikenal dengan baik begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan ya para seniman-seniman ini, bagaimana caranya menggalakkan kembali ya supaya kebudayaan kita, kesenian kita ini tidak tergerus begitu, supaya anak muda juga peduli begitu, Bung Yos. Baik, itu bagus sekali tadi paparan dari Bang Fir tadi. Mungkin saya bisa tambahkan. Jadi, mungkin secara global aja ya, salah satu cara utama untuk mengangkat kembali apresiasi seni lah dalam hal ini ya. Adalah dengan mendekatkan seni kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui acara-acara seni terbuka seperti pameran outdoor, workshop, dan pertunjukan seni kolaboratif yang melibatkan berbagai disiplin atau multidisiplin seni ya, dari teater, rupa, musik, tari, film, sastra, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan seni sejak dini juga sangat penting karena memang ya. Jadi kita perlu memperkenalkan anak-anak pada seni baik melalui kurikulum sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan begitu mereka akan tumbuh dengan pemahaman bahwa seni bukan hanya sesuatu yang indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga berperan penting sih. Platform media sosial itu tadi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan karya seniman lokal ke audiens. Ke audiens lebih luas ya dalam ini ya. Jadi, termasuk di luar Sumsel. Jadi kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan pihak swasta juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang-ruang apresiasi seni itu sendiri ya. Jadi seperti galeri, pameran, dan festival yang bisa diakses melalui masyarakat luas. Gitu kira-kira, Kak. Oke, baik. Kita akan mendengar kembali, ini ramai sepertinya ya yang bergabung pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Seniman Internasional. Terputus, silakan dicoba kembali pendengar di 0711369977 atau bisa chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp di 082179279090. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Om Ana di Prabu Muli ya. Iya, Mbak Tata. Silakan Om Ana. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat ya Bapak ya. Yang membicarakan seni dan seniman ya. Kebetulan hari ini hari peringatannya Pak ya. Iya. Iya deh, selamatlah untuk para bapak-bapak seniman ya. Semoga senimannya semakin dinikmati oleh manusia lah ya. Bapak, pertanyaannya Bapak ya, sebenarnya seberapa pentingnyakkah seni atau seniman ini untuk diketahui oleh masyarakat atau manusia lah di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, seberapa pentingnya gitu ya Pak ya? Oke, seberapa penting untuk lebih mengetahui
Iya, seberapa pentingnya gitu seniman ini untuk diketahui seseorang itu gitu. Seberapa Oke. pentingkah gitu. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Tata. Iya, terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab nih Pak Fir. Pak Yos dulu. Pak Yos dulu ya. Ya, Oke. Pak Yos. Silakan Bung Yos. Ini senior udah merintahin junior dulu nih jawab. Silakan. Ya penting sekali ya untuk membentuk kepribadian mereka dan jadi berdasarkan mereka bekerja kreatif, berpikir dengan bentuk-bentuk yang lain dari perspektif yang lain. Jadi mungkin secara fundamental kita alihkan sebagai anak-anak itu penting, salah satunya untuk melatih motorik, kognitif mereka dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya ini tentu sangat penting dan ya untuk keberlanjutan, untuk proses mereka itu ke depan ya. Mungkin itu. Oke. Pak Fir ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi berbicara masalah seniman, jadi terminologinya ini merujuk pada pengertian seseorang yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi dengan bakat dan imajinasinya yang mampu menciptakan karya yang memiliki nilai estetika yang tinggi begitu. Iya. Tapi tanpa apresiasi dari penikmat seni itu sendiri, apalah artinya karya seni yang diciptakan oleh seniman itu. Oleh sebab itu masyarakat itu penting bagi seorang seniman. Dan seniman juga penting bagi masyarakat. Jadi memang kedua-duanya saya katakan tadi bahwa bertumbuh kembangnya seorang seniman itu tidak lepas dari penikmat seninya. Jadi memang semuanya sama-sama penting gitu ya. Oke. Nah, kita ini kan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu ya, Pak Fir ya dan Bung Yos ya. Lalu bagaimana nih seniman Sumsel nih, khusus Sumsel sendiri ya, apakah sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini begitu? Saya ke Bung Yos dulu, silakan Bung Yos. Gimana? Halo? Seniman di Kota Palembang di Sumatera Selatan ini apakah sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu Bung Yos? Tentu sejauh ini ya. Jadi saya lihat anak-anak, saya melihat generasi Gen Z sudah cukup baik dalam hal ini untuk mensinergikan, merelevansikan dengan perkembangan zaman. Jadi mereka sudah punya pola-pola tersendiri. Seperti gini Bang Fir, kemarin saya lihat ada pentas teater di Dekranasda ya. Iya. Jadi yang itu belum pernah terjadi selama ini saya lihat di dinamika pertunjukan teater itu sendiri ya. Jadi waktu itu saya diundang, kebetulan datang nggak ada tempat duduk sama sekali. Jadi saya terpaksa harus ngepor, ya itu saya nikmati sih. Yeah. Tapi yang saya katakan bahwa jadi mereka sudah punya pola sendiri. Jadi kita juga sebagai senior lah mungkin ya. Yeah. Salah satu ya mungkin ya, walaupun saya masih di bawah Bang Fir dalam hal ini grade-nya ya. Jadi kita harus mengapresiasi aspirasi seni dari Gen Z itu sendiri. Karena yang belum pernah terjadi itu bisa terjadi loh. Yeah. Jadi menurut saya itu harus diapresiasi seperti itu. Entah bagaimana metodenya, mungkin mereka buat komunitas-komunitas baik di sekolah maupun di antara kalangan mereka sendiri, sehingga pertunjukan itu bahkan ramai, bahkan berbayar ya, maksud saya bisa seramai itu gitu, sampai nggak ada tempat duduk, itu kan luar biasa menurut saya gitu. Jadi relevansinya mereka sudah bisa gitu mensinergikan antara teknologi yang sedang berkembang dengan potensi mereka itu sendiri gitu kira-kira. Oke, berarti mereka sudah bisa mensinergikan dengan teknologi yang berkembang dan pola mereka ya. Oke. Silakan mendengar. Oke, saya bacakan dulu begitu ya Pak. Pak Fir ada yang mau ditambahkan? Saya kira memang kemajuan dunia digital ini memberi kesempatan yang luas bagi para seniman dan juga para generasi muda untuk mengeksplor dirinya dan untuk memamerkan hasil karyanya. Jadi misalnya anak-anak atau generasi muda bisa melalui channel YouTube misalnya ya, channel YouTube. Bolehlah kunjungi channel YouTube-nya Wa Anangku, channel YouTube-nya Fir Azwar.
Oke. Gitu ya. Jadi tidak ada ruang secara fisik, kita ruang digital kita buka begitu. Oke. Iya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah ada penelpon kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Ya, Sama Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. ya langsung aja ke waktu nanti tinggal sedikit lagi. Iya, ya. silakan Pak. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selamat tentang pagi. masalah kesenian ketika sekolah Pak di sini ya. Iya. Saya memang ketika di SMP punya grup kesenian yang lama di daerah kan pasti Sunda ya. Iya. Kesenian Sunda. Terus saya pernah juga ada kesenian pantun, lomba pantun. Saya masih ingat sampai sekarang Pak, pernah jadi juara pantun se-Kabupaten Garut bagian utara itu kan di sini. Jadi lomba pantun ini padahal saya dari mana latar belakang punya darah senang, tapi kenapa saya senang berpantun kan? Nah itu jadi sampai saat ini saya senang juga berpantun. Salah satu contoh misalkan begini pantun saya ini persatuan Batu Karang dari Wamena. Beli angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara. Nah itu seperti di antaranya. Iya. Salah satu pantun nih. Mungkin itu ya mudah-mudahan. Tapi mungkin kayaknya sekarang kadangnya kurang Pak. Ini kan masalah kerjaan yang paling juga adalah bukan. Jadi kedaerahan itu semakin hampir hilang di sekarang. Jadi nah gimana supaya melestarikan lagi kesenian daerah di daerah masih. Kalau misalnya Palembang ya kesenian di Palembang, kalau saya di Tanah Sunda kesenian Sunda, kayaknya sudah hampir musnah Pak. Beda dengan era saya, betul-betul dijunjung tinggi kan kesenian daerah itu. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kami. Silakan langsung saja ditanggapi Pak. Ya, sepertinya yang masih menjadi ujung tombak di dalam pemajuan kesenian dan kebudayaan itu adalah dunia pendidikan begitu. Jadi memang peran pemangku kebijakan di dunia pendidikan itu setingkat kepala sekolah, kepala UPTD ataupun kepala dinas ini harus punya kemauan yang kuat untuk membangkitkan kembali iklim berkesenian di daerahnya gitu. Jadi seperti yang akan kami laksanakan ini misalnya kami dari komunitas budaya Batanghari 9, kebetulan saya sebagai sekretarisnya, saya punya gagasan dan saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengadakan pameran seni rupa karya pelajar SMA, SMK se-Sumatera Selatan. Saya bilang ini penting untuk memberikan ruang dan waktu kepada para pelajar SMA, SMK maupun SLB untuk mengekspresikan dirinya dan menampilkan karya-karyanya. Karena belum pernah terjadi pameran bersama, pameran yang besar memamerkan karya-karya dari pelajar SMA, SMK maupun SLB. Jadi untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di setiap daerah, jadi memang pemangku kepentingan itu, pemangku kebijakan harus punya komitmen untuk membangun dunia pendidikan, dunia kesenian dan pemajuan kebudayaan agar tercipta suatu kreativitas dan juga membangun motivasi para generasi muda untuk berkarya di bidang seni dan budaya gitu. Baik, Bung Yos ada yang mau ditambahkan? Ya kurang lebih sama ya, intinya kembali ke peran serta dari semua lapisan masyarakat, dari pentahelix, stakeholder terkait gitu, masyarakat. Jadi masyarakat sama pemerintah intinya harus bersinergi ya untuk membuka ruang-ruang seni di masyarakat, baik itu dalam bentuk workshop, event yang tujuannya untuk selain hiburan juga untuk mengedukasi mereka tentang manfaat dari kesenian itu sendiri. Seni apa saja dalam hal ini ya. Jadi menurut saya intinya adalah kita harus selalu menciptakan ekosistem untuk menunjang hal itu. Baru kita enak untuk meresponnya lebih lanjut. Itu kira-kira.
Oke, baiklah. Ini tanpa perasaan ya, Bung Yos dan juga Pak Fir, waktu sudah menunjukkan pukul 9, mau menuju pukul 9, nggak berasa ya. Udah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam. Tapi sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan kembali begitu ya, baik Bung Yos maupun Pak Fir ya, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan di peringatan Hari Seniman Internasional yang kita peringati setiap tanggal 25 Oktober. Saya ke Bung Yos dulu, silakan Bung Yos. Ke saya lagi ya. Iya. Mungkin yang harus ditingkatkan lagi adalah mungkin dukungan terhadap pendidikan seni di Palembang. Jadi karena sangat penting untuk masa depan seniman muda dalam hal ini ya, mengembangkan program-program di sekolah yang melibatkan seni lokal, jadi dapat membantu menumbuhkan generasi baru seniman yang menghargai dan melestarikan budaya daerah. Gitu singkat saja ya. Monggo Bang. Oke, itu saja Bung Yos. Iya, saya rasa seperti itu aja ya. Baik, kalau Pak Fir, silakan Iya. Pak. Pertama, statement saya untuk generasi muda, ayo kita bangkitkan ekosistem atau iklim berkesenian di Kota Palembang khususnya dan di Sumatera Selatan. Ayo silakan berekspresi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Apakah kalian punya bakat di bidang seni rupa, di bidang seni musik, seni teater dan sebagainya, itu ayo kita kembangkan. Kemudian pada kawan-kawan seniman, ayo kita buka cakrawala kita, jangan berhenti berkarya, dan jangan mengeluh. Jangan hanya berkeluh kesah tentang iklim dunia berkesenian. Bagaimana cari solusinya agar iklim berkesenian atau ekosistem berkesenian di Kota Palembang akan semakin lebih baik. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan cuma hanya berkeluh kesah gitu. Ya. Baik. Baiklah kalau begitu kedua narasumber sudah berbincang-bincang bersama kita di sini, pendengar semuanya ya. Saya mau bacakan dulu ada komentar di YouTube kita, di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Dari Anggi, Bapak Ibu, dalam waktu dekat diharapkan semoga ada acara pentas atau manggung ya, biar dunia seni di Sumsel itu kembali aktif. Selanjutnya dari Ibu Dina, Pak, tahun 70-an saya sering nonton pentas teater di taman budaya seperti Teater Kembara. Nah, cobalah kembali dihidupkan supaya dikenal oleh Gen Z sekarang, mungkin dikemas dengan polanya Gen Z begitu ya. Baik, sudah jawaban pertanyaan semuanya sudah kita jawab bersama-sama dalam perbincangan pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Pak Fir Azwar, sastrawan Sumsel, seniman Sumsel, terima kasih waktunya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yos Rizal, Siap. terima kasih banyak juga pelukis kita, seniman kita, atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Ya, sama-sama. Iya, Semoga sukses selalu, ditunggu terus karyanya ya Bang ya. Amin ya Allah. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga sekali lagi mengucapkan selamat Hari Seniman Internasional 2024. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Halo RRI, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.